Dewan juri dan teman-teman, pernahkah kalian menyiapkan bahan makanan dalam jumlah yang banyak untuk dikonsumsi dalam beberapa hari ke depan? Pernah? Baik. Jadi sebenarnya saya sendiri juga sering melihat praktik ini terjadi di sekitar saya. Biasanya disebut dengan praktik meal prep. Bahkan ibu saya sendiri adalah seorang ibu rumah tangga yang biasanya setiap minggu pasti menyiapkan praktik ini. Memang terlihat sangat praktis, efisien, dan terasa seperti pilihan terbaik. Tetapi siapa sangka, di balik itu semua, praktik ini menyimpan fakta bahwasanya banyak dilakukan tidak sesuai standar. Berdasarkan data Kemenkes tahun 2023, menyatakan hanya 35% masyarakat yang paham betul terkait praktik ini. Maka pertanyaannya adalah, apakah benar meal prep adalah sebuah solusi kebutuhan harian atau jebakan efisiensi yang penuh kesalahan? Oleh karena itu, saya, Lulu Mariani, dengan bangga mempersembahkan judul esai saya, yaitu Chef Prep Sticker, solusi di balik tren meal preparation yang tidak sesuai standar. Baik, mari kita tinjau keadaan meal prep saat ini. Berdasarkan pengamatan saya, meal prep umumnya dilakukan dengan cara pertama, menyiapkan bahan makanan dalam jumlah yang besar. Kedua, disimpan dalam wadah plastik, kemudian dimasukkan ke kulkas untuk siap konsumsi dalam jangka waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Yang mana ini nantinya akan berpotensi menjadi resiko kesehatan yang cukup serius. Tapi, apakah permasalahan hanya pada lingkup tersebut? Ternyata situasi ini diperburuk dengan adanya konten meal prep yang beredar di sosial media. Mari saya tunjukkan. Di sosial media khususnya TikTok, tagar hashtag meal prep mencapai 10 juta tayangan pada awal tahun 2024. Ini membuktikan betapa masifnya tren ini menjalar secara global. Dan parahnya, sebagian dari 10 juta tersebut banyak konten yang dilakukan tidak sesuai standar. Saya ambil satu contoh, seorang influencer yang membagikan konten meal prep dengan capaian like mencapai 50.000 lebih. Dan di-share sebanyak 22.000 kali. Dan dalam kontennya, influencer menyatakan, saya akan menyimpan daging ini dalam jangka waktu 1 minggu. Dan kedua, influencer tidak menyatakan apakah wadah plastik yang digunakan adalah BPA free atau non BPA free. Dan parahnya adalah seorang non-influencer mengikuti influencer. Seorang anak kosan yang ingin mempraktikkan meal prep dengan hanya menggunakan mika plastik biasa untuk membungkus lauk dan sayurnya. Yang mana hal inilah yang akan menjadi salah satu potensi bencana kesehatan yang sistemik. Namun sebelum itu, mengapa saya dapat mengklaim 2 konten tersebut tidak sesuai standar? Sekarang saya ingin tanya kepada teman-teman, siapakah di sini yang setiap minggu atau pernah menyimpan makanan dalam jangka waktu seminggu lebih dan merasa aman-aman saja? Angkat tangan. Oke, baik, cukup banyak. Tapi tahukah, ternyata penyimpanan inilah yang menjadi kesalahan. Berdasarkan Food Safety Government menyatakan makanan dengan jenis daging segar hanya bertahan 3-4 hari saja di suhu 4 derajat Celcius. Begitu pula dengan sayuran dan sayuran yang ditambahkan dengan daging. Untuk ikan, hanya bertahan 1-2 hari saja. Kemudian berdasarkan Institut National Environmental Science tahun 2022 menyatakan zat kimia BPA adalah yang paling sering ditemukan di dalam plastik. Dan apabila terpapar secara terus-menerus, nantinya akan memberikan gangguan reproduksi dan perkembangan otak. Ini adalah ancaman yang serius. Lalu bagaimana cara pemerintah menyelesaikannya? Pertama, informasi melalui media sosial yang terkait standar praktik penyimpanan pangan. Yang menurut saya ini tidak cukup efektif. Karena berdasarkan data, Kemenkes 2024 menyatakan hanya 35% masyarakat yang paham terkait praktik meal prep. Kemudian penyediaan wadah plastik food grade. Yang menurut saya ini juga tidak cukup efektif. Dikarenakan harganya tidak terjangkau. Kemudian distribusi ke daerah 3T yang kurang maksimal.
Oleh karena itu, diperlukanlah sebuah mekanisme preventif untuk menangani permasalahan ini. Dan saat ini, saya membawa sebuah solusi. Safe Prep Sticker. Safe Prep Sticker adalah inovasi sederhana yang nantinya dapat meminimalkan resiko akibat meal prep yang tidak terstandar. Lalu bagaimana cara kerjanya? Seperti pada brosur yang telah saya bagikan kepada teman-teman terkait mekanisme output stiker ini. Pertama, Safe Prep Sticker nantinya akan berbentuk bulat, berdiameter 3-4 dan akan berisikan logo, informasi, warna, terkait apakah makanan ini layak untuk dikonsumsi. Isinya adalah standar suhu, penyimpanan wadah yang baik, kemudian jangka waktu yang aman untuk dikonsumsi. Dan terakhir adalah perubahan warna. Ada 3 perubahan warna. Hijau artinya aman, kuning artinya aman tetapi harus segera dimasak. Merah artinya sudah tidak aman dikonsumsi karena adanya pertumbuhan koloni bakteri. Lalu bagaimana cara penggunaannya? 1. Pembukaan lapisan perekat untuk aktivasi pH. Kedua, penempelan stiker pada wadah. Dan ketiga, kita pantau warna yang berubah. Tetapi sebuah solusi tidaklah berarti tanpa adanya implementasi. Sehingga di sini saya membawa 5 stakeholder. Yang pertama adalah Kemenkes RI untuk bertugas menetapkan standar baku mutu stiker. Kedua, BPOM yang nantinya akan mengawasi seluruh proses produksi. Ketiga, kita akan bermitra dengan Percetakan Republik Indonesia yang nantinya akan memproduksi stiker secara massal. Kemudian kita akan turun ke Dinkes Provinsi dan Kabupaten untuk mendistribusikan ke daerahnya masing-masing. Kemudian Dinkes ini akan memberikan pelatihan kepada masyarakat, kepada kader lapangan PKK dan Posyandu untuk mengetahui apakah arti terkait logo stiker pada Safe Prep Sticker yang nantinya akan diteruskan ke masyarakat sebagai pengguna akhir. Dan masyarakat juga akan memberikan umpan balik terkait apakah adanya kendala dalam penerapannya. Implementasi dan solusi yang saya bawa bukanlah abal-abal. Kita berdasarkan Agung Powokon tahun 2023 menyatakan di negara Nigeria, pelabelan visual mampu menurunkan 40% keracunan makanan. Sehingga apabila diproyeksikan di Indonesia secara sistematis, maka akan menaikkan 60 hingga 70% pemahaman terkait meal prep. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasanya Safe Prep Sticker bukanlah alat visual biasa, melainkan inovasi sederhana yang mampu membuat masyarakat bertanggung jawab, merasa aman dalam praktiknya. Dan perubahan tidak hanya melulu tentang teknologi, melainkan kolaborasi. Oleh karena itu, di sini saya mengajak seluruh influencer dan masyarakat untuk tidak hanya pada publikasi konten, melainkan menerapkan stiker ini dalam keseharian. Karena simpanan aman, hidup lebih nyaman. Saya Lulu Mariani, bangga berdiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasi dari finalis dengan nomor urut 15. Selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu kepada para dewan juri dipersilahkan. Hai Lulu. Halo Ibu. Sepertinya pemaparan ini untuk saya ya sebagai ibu-ibu. Baik Ibu. Pertama, saya mencoba menjadi point of view ibu-ibu yang bikin food preparation aja udah ribet kayak gitu. Iya, betul. Apalagi ditambah lagi dengan begini. Bagaimana caranya Lulu melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu yang kadang-kadang kita susah kan untuk ngomongnya ya. Iya, baik. Nah, terutama perubahan warna ini. Pertama pasti akan ada pertanyaan sesimpel ini. Bu, ini warnanya sudah ada 3, yang kita baca yang mana? Sesimpel itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pada pertanyaan pertama. Bagaimana cara kita mensosialisasikan kepada ibu-ibu terkait stiker ini? Pertama, kita akan observasi, kita akan pendekatan terlebih dahulu. Kita tanya, Ibu, apakah Ibu sering sayang ketika membuang makanan yang Ibu lupakan di dalam kulkas? Apakah Ibu merasa mubazir dan merasa bahwa pengeluaran lebih banyak ketika Ibu membuang makanan? Oleh karena itu Ibu, di sini saya mensosialisasikan bahwasanya Ibu tidak perlu untuk mengingat, oh makanan ini tuh udah berapa lama ya di kulkas?
oh makanan ini tuh udah basi belum ya? Ibu tidak perlu repot seperti itu karena tinggal Ibu tempelkan stiker ini, nantinya stiker ini akan berubah warna. Apabila hijau artinya aman, kalau kuning aman tapi harus segera dimasak, dan merah sudah tidak aman Ibu. Menurut saya dengan pendekatan seperti itu sudah sangat cukup dipahami oleh seorang ibu-ibu karena ini tidak ribet dan ini tidak membuat seorang ibu-ibu untuk sayang atau mubazir dengan makanan yang terbuang. Kemudian yang kedua gimana Ibu? Dengan melihat fiturnya kan banyak sekali ya. Oke. Gitu. Oke, jadi dengan fitur yang banyak sekali sebenarnya ini adalah tugasnya dari Posyandu untuk menjelaskan buat ibu cukup mengerti bagaimana penyimpanan wadah yang baik Bu, yaitu BPA free. Atau kalau ibu tidak tahu BPA free, ibu dapat menggunakan plastik atau wadah plastik kaca, bekas selai atau bekas apapun, atau wadah plastik yang ditimpa dengan daun pisang, itu sudah aman Ibu. Kemudian dalam stiker ini nanti dijelaskan Ibu, bahwasannya kalau perubahan warna hijau artinya sudah 2 hari. Untuk warna kuning sudah 3 hari sampai 4 hari. Untuk warna merah sudah 5 hari Ibu. Jadi untuk ketika ibu-ibu telah memahami dari fitur ini, nantinya ibu sudah berada pada pemahaman terkait keamanan pangan. Seperti itu Bu. Jadi fitur ini bukanlah yang sulit untuk dipahami, melainkan sangat visualable untuk dipahami. Dengan fitur yang canggih ini mahal nggak? Baik, untuk terkait anggarannya sudah saya prediksi. Jadi pertama, ini perubahan warna dikarenakan aktivasi pH. Indikator warnanya yaitu bromotil blue dan methyl red. Nah, setelah saya cek di Google, ternyata regen pewarna indikator ini tidaklah terlalu mahal, yaitu sekitar 100.000 sampai 200.000. Kemudian yang kedua itu ada kertas polimer yang digunakan, kemudian perekatnya, jadi totalnya itu ada 500.000 untuk sekali produksi 400 stiker. Dan nantinya harganya bisa dijangkau dalam 1.500 sampai 1.800 satu stiker. Jadi sangat murah Ibu. Oke, itu untuk satu stiker ya? Iya. Yang saya lihat ibu-ibu itu membuat stiker sendiri di mana informasinya cuma 2. Tanggal meletakkan makanan itu di kulkas dan tanggal kapan hari terakhir itu harus dimasak. Setelah ngelewatin tanggal itu baru ada keputusan untuk dibuang atau tidak. Oke, baik. Sesimpel itu yang mereka tahu. Bagaimana caranya untuk edukasi bahwa hal yang simpel yang biasa mereka lakukan yang sepertinya kan sudah tercermin sebenarnya ya, yang terkait di sini projection harinya kan, kapan itu perubahan harinya, kapan itu akan dibuang, dengan akan mereplace solusi simpel yang biasa mereka lakukan itu. Baik Ibu, sebenarnya saya izin menanggapi hal tersebut. Jadi ibu saya juga adalah tipe yang menulis tanggal dan menulis tanggal sebelum dimasukkan dan kapan untuk dimasak. Tapi ternyata itu tidak cukup simpel Ibu. Karena kadang kita terburu-buru dengan pekerjaan dan mobilitas yang tinggi, jadi ibu-ibu kadang hanya ingin mengkotak-kotakan saja kemudian masukkan kulkas. Itulah mengapa saya hadir di sini membawakan self-wrap stiker, dikarenakan ketidaksimpelan menulis tanggal tersebut Ibu. Karena nantinya kita akan harus menulis tanggal 2 label tersebut satu persatu dalam satu kotak. Bayangkan ada 5 kotak meal prep Ibu, jadi kan agak sulit. Jadi oleh karena itu adanya self-wrap stiker ini memudahkan ibu-ibu untuk tahu bagaimana batas waktu makanan yang aman untuk dikonsumsi. Tinggal tempel aja kemudian dilihat perubahan warnanya. Itu jauh lebih simpel Ibu ketimbang harus menulis satu-satu kotak meal prep terkait tanggal dan kapan dimasaknya. Seperti itu. Sudah pernah diproduksi dan dicoba? Saat ini tahapan dari implementasi stiker ini adalah ketika saya berada di skala lab. Jadi saya sudah pernah mencobanya terkait bagaimana perubahan pH dengan menggunakan bromotil blue dan methyl red. Kemudian ternyata itu berhasil mengalami perubahan warna dari hijau, kuning ke merah. Tetapi belum untuk diproduksikan Ibu. Tapi saya sudah pernah mencobanya. Terima kasih Lulu, saya Baik, cukup. terima kasih banyak Ibu. Lanjut ya. Ya. Lulu program studinya apa? Biologi. Biologi murni. Bukan teknologi pangan ya? Bukan Bapak. Oke ya. Ada beberapa masukan, ada beberapa pertanyaan ya. Baik. Satu saran saya, karena ada kata bahasa Inggris meal ya,
itu didefinisikan dengan baik ya. Jadi kalau ikan, sayur, daging itu bukan meal ya. Meal itu sudah dicampur ya. Seperti yang tadi ya, di influencer tadi kan sudah masak tuh ya. Dalam satu kotak tadi, contoh tadi sudah dicampur daging, bawang, segala macam itu. Iya, betul. Itu tinggal masak, itu boleh meal. Tapi kalau individu ini bahan ya, bahan Iya. itu diluruskan dulu ya. Baik, Bapak. Kemudian yang kedua ya, pemicunya ya. Tadi warna ini pH ya. Baik. Nanti ditempelnya kan di atas kotak ya. Iya, betul. Nah, sekarang ingin saya tanya ya, pH itu kan berubah atas dasar tingkat keasaman dan basa ya. Iya, betul. Bukan hari kan? Nah, bagaimana hubungannya dengan bahan makanan yang berbeda-beda tadi? Baik. Kan kalau harinya tidak ada pemicu apa-apa yang menyebabkan pH-nya standar, nggak berubah warna menurut saya. Baik Bapak, jadi memang perubahan warna itu dikarenakan perubahan pH. Tidak, karena semakin lama makanan disimpan, maka adanya tingkat asam amonia yang naik seperti itu Pak, yang nantinya akan berubah warna. Tetapi di sini didesain ketika pH ini dicampurkan dengan bromotil, kemudian dicampurkan dengan methyl red, dan kemudian dengan menggunakan etanol, nantinya itu dengan konsentrasi tertentu, nantinya itu akan berubah warna Pak. Oke, Dengan konsentrasi 0,1 sampai 0,5% untuk bromotil, dan untuk methyl rednya itu 0,4%. Jadi itu telah nantinya memang berubah warna semakin lambat. Jadi kayak kadang ketika larutan ditaruh dengan bromotil ini langsung berubah warna. Tetapi dengan konsentrasi yang sedikit itu nanti berubah warnanya akan melambat. Jadi secara waktu juga bisa sebenarnya Pak. Kayak gini ya, kita kembali ke kehidupan sehari-hari. Baik. Kalau di rumah itu kan kulkasnya satu. Baik, Ada macam-macam semuanya ya, kan itu kan bercampur ya. baik. Makanya kalau pisang dicampur sama ini tuh jadi rusak semua karena ada ininya ya, ada chemical di dalamnya. Nah sementara ini kan ditaruh di luar kotak. Ya, Yang deteksi itu adalah yang di dalam kotak. Nah jadi kalau menurut saya logikanya dia mendeteksi yang di luar kotak, jadi bukan yang di dalam kotak. Gitu ya. Jadi yang bahan-bahan lain itu dideteksi sehingga merubah pH gitu. Nah itu bukan mendeteksi di dalam karena tertutup kan dia. Bagaimana dia mendeteksi pemicu pH-nya itu? karena dari waktu tadi Pak. Jadi memang dalam kulkas itu kan suhu lingkungannya tidak stabil dan lain sebagainya. Tetapi ini pH-nya dapat dideteksi dengan perubahan warnanya itu dapat dengan waktu. Jadi semakin hari semakin berubah gitu Pak. Jadi untuk nanti ketika kena makanan yang lain dan lain sebagainya itu nanti akan berubah dan lain sebagainya gitu. Padahal pH yang saya gunakan itulah pH yang stabil Pak. Oke, ya, Yang tidak terganggu oleh aktivitas yang nantinya ada di kulkas tersebut. Ini adalah pH yang stabil yang saya gunakan Pak. Coba dicari lagi ya hubungan perubahan pH dengan hari itu ya agak berbeda. Idenya oke ya, coba dicari dasar ilmiahnya gitu ya. Nah sekarang meals itu kan macam-macam ya. Iya. Tergantung dia tambah garam, gula, kemudian bumbu itu sebagai preservatif juga. Maka meal yang berbeda itu daya simpannya berbeda, satu. Karena campuran tadi ya. Iya. Yang kedua, kalau saya taruh di freezer di atas dia lebih lama lagi gitu. Iya. Makanya ada makanan beku itu kan, Iya, sampai betul. sebulan, nggak apa-apa tuh. Nah, jadi itu perlu diintegrasikan berbagai faktor tadi ya. Jadi nggak bisa di satu stiker menurut saya, tapi bermacam-macam kondisi gitu. Oh, iya. Ya kalau stikernya saya taruh di freezer jalan nggak? Kira-kira. Jadi Bapak sekali lagi berdasarkan IOP Science yang saya kaji jurnal, yaitu berdasarkan dari penelitian Hidayat tahun 2019, bahwasanya pH yang saya gunakan yaitu bromotil dan methyl red itu tahan dari suhu 0 derajat sampai 4 derajat. Yang artinya dalam freezer umumnya adalah suhunya 0 derajat Celcius dan di bawah untuk yang lainnya dalam bagian kulkas yang lainnya itu bisa dari 4 derajat sampai ke 10 derajat Celcius. Jadi menurut saya ketika dimasukkan ke dalam freezer memang akan lebih lambat tetapi tetap pada waktunya gitu Pak. Ya, jadi saran saya ya tetap yang dideteksi itu kan di dalam makanannya, bukan di luar boxnya kan. Nah bagaimana dia mendeteksi bahwa ini tadi antara hari perubahan pH dengan bahan kimia yang
yang di volatil yang dikeluarkan oleh mil itu nggak nyambung karena tertutup kotak. Nah sekarang pikirkan bagaimana caranya dia bisa mendeteksi ke dalam situ supaya dia akurat gitu. Jadi sebenarnya Pak, ada dua dari indikator PHN. Yang pertama adalah hari, yang kedua itu adalah terkait pembusukan dari makanan yang ada di freezer. Ya bagaimana dia mendeteksi Karena busuk kalau itu ditutup plastik? Tutup plastik adalah tutup yang tidak selamanya erat Bapak, karena asam amonia adalah ini molekul kecil yang dapat keluar dari plastik dengan kapan saja, seperti itu Bapak. Ya saran saya coba dasar ilmiahnya tuh di logikanya tuh dipertajam lagi ya. Oke, baik Oke, Bapak. kasih. Silakan Pak. Ini ide murninya Lulu ya? Iya, ini ide murni saya Kalau Bapak. ide murni ini kemudian dipadukan dengan usulan Prof tadi tentang kajian ilmiah soal ini bisa disatukan, jangan lupa dilaporkan ke Haki atas kekayaan intelektualnya ya. Siap Bapak. Karena ini menjadi sesuatu yang menarik, itu yang pertama. Yang kedua tadi kalau ini diwajibkan kepada pengusaha, termasuk pengusaha yang menyediakan MBG, Iya. akan mempengaruhi isi MBG itu sendiri karena harganya ditarik ke sini atau tidak? Maksudnya seperti Di makanan bergizi gratis. Kan kamu cuma dikasih misalnya 13 atau 15 ribu per satu. Saya nggak tahu harga tepatnya. Lalu kemudian diwajibkan lagi pengusahanya seperti ini. Supaya tetap untung dia mengambil kan. Mengambil modal itu untuk juga membeli stiker-stiker ini. Jadi sehat, tapi jadi makin sedikit. Oh, baik Bapak. Jadi terkait hal tersebut, terkait MBG tersebut, kita dapat kita dapat melihat dari sisi banyak hal ketika ingin memperjualkan seperti itu, Pak. Ini adalah stiker yang hanya berharga 1,5 ribu. Yang apabila di 1,5 ribu maksudnya 1.500 1.500. maaf Bapak, 1.500 yang artinya apabila dimasukkan ke MBG itu saya rasa tidak terlalu mempengaruhi harga dikarenakan ya 1.500 ini ketika kita ambil keuntungan mungkin hanya mempengaruhi tetapi hanya sedikit sekitar 16.000 atau 17.000, jadi kenaikannya itu cuman sekitar ya dapat masih kita jangkau seperti itu Pak. Oke, terakhir. Hasil survei Kemenkes 2024 yang juga kamu kutip, hanya 35% yang paham batas aman penyimpanan makanan. Iya. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa 65% penduduk Indonesia sudah mengkonsumsi bahan-bahan yang tidak aman? Iya. Jadi sebenarnya kasus keracunan domestik di Indonesia itu cukup krusial, tetapi tidak diperhitungkan persenannya oleh Kemenkes. Tetapi adanya kasus keracunan domestik di keluarga itu pasti ada Pak. Dan berdasarkan dari data Kemenkes yang paham terkait 35%, maka saya dapat memproyeksikan bahwasanya 65% tersebut sudah pasti tidak aman dalam penyimpanan makanannya.